Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Olivia F. dengan NIM 2210951002. Baiklah, untuk mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler kelas A, di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas besar yang berjudul Umbung Budidaya Jamur Tiram Putih. Nah, untuk tugas besar ini, sebelumnya saya telah membuat atau menyiapkannya itu di Blogger, atau blog. Nah, ini merupakan untuk TB-nya. Nah, untuk TB di sini nih, kita harus mempunyai yang pertama tuh tujuan, yang kedua alat dan bahan, dasar teori, percobaan, dan file download. Nah, untuk tujuan itu kenapa kita harus membuat tugas besar yang berjudul Kumbung Budidaya Jamur Tiram Putih, terus kenapa alat dan bahan itu kita gunakan, terus untuk dasar teorinya merupakan dasar teori alat dan bahannya. Sedangkan untuk percobaannya yaitu di sini nanti adalah untuk prinsip-prinsip kerjanya nanti. Terus selanjutnya itu adalah file downloadnya, itu dipersiapkan untuk orang lain ketika dia ingin melihat tugas besar nih, jadi sudah bisa di-download di Blogger nih. Itu adalah merupakan isi dari Bloggernya. Nah, nanti juga ada di sini merupakan rangkaian Proteus kita di software Proteus. Itu kumbung budidaya jamur tiram putih. Nah, untuk tugas besar di sini nih, yang pertama tujuannya itu kita membuat rangkaian sistem otomasi pada kumbung jamur tiram putih nih. Terus kita akan memahami prinsip kerja gerbang logika, MUX, demux, dan flip-flopnya. Terus selanjutnya itu kita memahami prinsip kerja dari mikroprosesor 8086 dan ADC. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ini ada DC voltmeter gitu. Nah, untuk DC voltmeter ini adalah bentuk secara fisiknya. Untuk di Proteusnya itu seperti ini. Yang nih. Ini merupakan bentuk dari DC voltmeter pada Proteus. Nah, selanjutnya oh iya, untuk DC voltmeter ini itu alat yang mengukur besar tegang pada suatu komponen nanti. Nah, selanjutnya ada generator dayanya. Nah, generator daya ini yang pertama nih di sini kita menggunakan baterai. Nah, baterai ini itu yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Inilah bentuk baterai. Oh ya, ini bentuk fisik baterai. Terus selanjutnya adalah power supply. Jadi yang berfungsi sebagai sumber daya sensor ataupun rangkaian. Nah, inilah bentuk pada Proteusnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan baterai yang kita gunakan 9 volt. Dan di sini adalah power supply yaitu sebesar 12 volt. Nah, setelah itu kita lanjut bahan yang kita gunakan di sini juga ada resistor. Itu resistor ini atau resistansi yang digunakan sebagai hambatan gitu, yang membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, inilah bentuk fisik resistor. Ini adalah cara menghitung resistor dari warnanya atau gelang-gelang warna. Nah, untuk bentuk resistor di Proteus nih itu seperti ini. R15 nih yang kita gunakan yaitu 10 kilo ohm. Terus selanjutnya di sini ada dioda. Ini adalah bentuk fisik dioda. Ini adalah simbol dari dioda. Ini adalah spesifikasinya. Jadi dioda itu untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik di arah sebaliknya gitu. Dan dioda ini sebagai penyearah gitu. Nah, untuk bentuk dioda dalam Proteus itu seperti ini. Yang D13 diode ini. Nah, ini segitiga. Terus lanjut ke transistor gitu. Nah, ini adalah bentuk fisik transistor, ini adalah simbol transistor. Jadi transistor yang kita gunakan di sini adalah transistor NPN. Itu yang digunakan untuk switching atau mengaktifkan kontak relay. Dan relay tersebut akan memberikan kontak pada motor DC atau output lainnya. Nah, bentuk dalam Proteus ini sebenarnya nih. Ini adalah transistor yang kelima. Nah, selanjutnya adalah op-amp, yaitu LS741.
Itu yang digunakan bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Nah, untuk op-amp ini bisa kita lihat. Ini adalah op-amp. Nah, ini adalah bentuk dari op-amp tadi, yaitu yang kita gunakan sebagai IC linearnya, itu LS741. Nah, di sini tuh kita menggunakan LS yang 7 berapa ini? LS di sini ada LS138, 74 LS138 gitu. Terus di atasnya 74 LS2456. Itu merupakan IC linear. Terus di sini ada kita menggunakan switch atau button. Terus kita menggunakan sensor. Nah, untuk sensornya mungkin kita bisa dilihat di sini langsung. Untuk sensor pada Bluetooth ini, itu di sini ada sensor infrared atau sensor IR. Itu dia mendeteksi ada atau tidaknya suatu benda mati gitu. Jadi nanti kalau ada, nanti salah satu lampu LED ini akan hidup. Terus ada sensor MIKI itu mendeteksi gas. Terus di sini tuh ada mana dia? Nih, sensor suhu. Yang nih, sensor suhu. Terus di sini nih ada sensor kelembapan tanah. Nah, nih. Nah, untuk yang selanjutnya ya nih kita gunakan kayak suhu. Terus kita menggunakan IC LED 742743. Nah, di sini tadi yang IC yang LED. Nah, ini bisa dilihat nih, ini bagian IC yang LED. Nah, terus kita menggunakan logic state nanti gerbang logika gitu. Terus nanti ada komponennya itu seperti LED. Nah, kita lanjut ke yang ini dasar teori. Nah, untuk dasar teori di sini nih, yang pertama ini resistor, yaitu sebagai hambatan tadi. Ini adalah cara menghitung resistor, yaitu R adalah resistor, sedangkan V adalah tegangan, dan ini adalah arus gitu. Jadi tegangan per arus, ini menentukan resistor dari tabel warnanya. Terus di sini ada decoder IC747 yang kita gunakan. Ini adalah dasar teorinya. Nah, ini merupakan dasar teori dari semua komponen yang akan kita gunakan gitu. Yang komponen yang berada di Proteus tadi. Nah, setelah dasar teori ini, itu kita masuk ke selanjutnya adalah percobaan ya di sini. Dasar teori ini cukup banyak ya, cukup kompleks sesuai dengan komponen yang akan kita gunakan gitu. Dengan penjelasannya, spesifikasinya, gitu, datasheetnya. Nah, kita lanjut ke percobaannya. Jadi percobaannya itu kita meletakkan sebuah bahan sesuai di mana posisi alat dan bahan yang terletak. Jadi tepatkan posisi letaknya dengan gambar rangkaian. Nah, selanjutnya itu hubungkan semua alat menjadi satu rangkaian yang utuh lalu menjalankan rangkaian. Jika tidak terjadi error, maka motor akan bergerak. Berarti rangkaian pada sistem otomasi hidroponik ini untuk kebun jamur daya tiram putih ini akan berjalan gitu. Ini adalah rangkaian simulasi dan prinsip kerjanya. Kita langsung saja masuk ke Proteusnya. Nah, ini merupakan rangkaian Proteus yang sebelumnya sudah kita lihat juga tadi. Kita menentukan rangkaiannya. Kita perbaiki satu lebih dahulu ya. Nah, ini merupakan untuk semua rangkaiannya secara kompleks, dan di sini ini ada gambar hasil uji cobanya. Itu bisa dilihat di sini gambar jamur tiram putihnya.
Nah, selanjutnya kita akan run rangkaiannya. Kita perbesar dulu. Nah, di sini sudah terdapat ya dalam rangkaiannya, di mana di sini kita ada menggunakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang 8086. Di sini merupakan termasuk ke prinsip kerjanya kan. Terus di sini adalah IC LEDs, ada buffer, ada decoder dan memori. Terus di sini adalah sensor infrared, di sini ada sensor gas atau MQ2, di sini adalah sensor suhu, terus di sini adalah sensor kelembapan tanahnya nanti gitu. Jadi untuk jamur rambut ini, untuk prinsip kerjanya itu ketika rangkaian ini kita run, terus di pertama tuh kita lihat dari bagian untuk LEDs-nya gitu, atau secara keseluruhannya dulu. Jadi secara keseluruhannya ketika rangkaian ini kita run, maka sensor itu akan mengirimkan sinyal yang sesuai dengan kondisi yang deteksi ke LEDs gitu, yang ke LEDs yang di sini, atau langsung ke memori jalur bus atau dari jalur input output atau I/O gitu. Terus jika sensor ini menghasilkan sinyal analog, nah beberapa kan di sensor ini adalah sensor analog, jadi dia kan menghasilkan sinyal analog nantinya. Nah sinyal analog ini kan kita membutuhkan di sini tuh sensor digital untuk mikroprosesornya itu membaca. Jadi untuk sensor ini yang menghasilkan analog, kita memerlukan namanya ADC, yaitu analog to digital converter. Itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh mikroprosesor nantinya gitu. Terus selanjutnya itu yang bagian latch atau penahan data ini adalah perangkat yang menyimpan data sementara. Nah, ini sering digunakan untuk menyimpan nilai sensor atau status tertentu sampai data tersebut dibaca oleh prosesor. Nah, untuk IC latch yang kita gunakan di sini yaitu 74HC373 nih. 74HC373. Tunggu. Ya. Tahu 74 LS 373 juga ada, tapi di sini menggunakan yang 74 AC373 gitu untuk kelasnya. Nah, jadi cara kerja LED di sini itu dia sensor itu kan mengirimkan sinyal data ke melalui LED dari sensor semua sensor yang di sini dia akan mengirimkan sinyal ke LED nantinya. Nah, jika sinyal kontrolnya itu sesuai, maka sinyal itu akan enable nanti dan LED ini akan menyimpan atau mengunci data yang dikirimkan dari sensor. Jadi data yang disimpan nih di LEDs itu akan tetap ada sampai prosesor membaca dan memperbarui status nantinya gitu. Jadi LEDs di sini tuh bagian LEDs nih dia tuh berfungsi menjaga data tetap stabil sampai prosesor siap membaca atau memproses data tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya di sini nih ada kita decoder dan memorinya. Nah, untuk decoder dan memorinya ada bagian ROM sama RAM-nya. Nah, untuk yang ROM nih, itu memori ini menyimpan program atau data yang bersifat tetap dan tidak berubah. Walaupun nanti misalnya kan kita udah matiin nih dayanya, misalnya kita nggak run lagi. Nah, untuk data di sini nih, itu bakal tetap ada gitu. Jadi, walaupun daya dimatikan, datanya itu tetap ada. Nah, data pada ROM nih, itu ditulis ulang secara langsung gitu. Nah, kecuali nanti kita hapus. Nah, untuk ROM di sini ini bisa kita hapus dengan misalnya pada sensor nantinya gitu. Nah, selanjutnya itu ada di sini menggunakan RAM. Nah, RAM itu adalah memori yang bersifat volatil, yaitu datanya itu akan hilang ketika dia dimatikan. Jadi data di sini itu hanya bersifat sementara gitu. Jadi untuk cara kerja memori di sini tuh ketika di run, nah prosesor itu mengirimkan sinyal alamat melalui bus alamat atau XA untuk memilih lokasi memori tertentu. Jadi prosesor ini mengirimkan sinyal alamatnya, lalu masuk ke yang decoder yang di sini. Masuk ke decoder, terus yang decoder ini akan menentukan apakah ROM nih, yang decoder di sini itu menentukan apakah ROM atau RAM ini yang dipilih berdasarkan alamat yang diberikan nantinya gitu. Nah, setelah memori dipilih, ini prosesor ini nanti bisa melakukan baca atau tulis gitu. Baca read, tulis write. Nah, nanti melalui jalur bus data gitu. Jalur bus data yang di sini. Nah,
Selanjutnya, jika terdapat ROM atau flash memory, ini digunakan untuk menyimpan data yang diprogram ulang. Nah, proses penulisan ke ROM di sini itu dapat dilakukan dengan sinyal kontrol khusus, berbeda dengan RAM. Terus di sini kita menggunakan ada sensor suhu. Nah, ketika kita run sensor suhu ini sendiri itu ketika sensor suhu di sini. Nah, ketika run itu ketika dia suhunya tuh normal atau kayak dari 20 sampai 28 derajat Celcius itu dalam rentang yang kita inginkan, berarti untuk data ini dia belum mengontrol. Tapi jika suhunya ini tinggi, itu lebih dari 29 derajat, maka untuk rangka ini mulai membuka shading net dan mendinginkan. Jadi dia mulai mengontrol gitu. Dan digunakan nanti sensor suhu yang kita padukan dengan sensor suhu ini yang itu LM35 gitu. Terus selanjutnya di sini ada sensor yang mendeteksi gas, yaitu mendeteksi gas etilen. Jadi dia nanti ketika dia mendeteksi gas etilen nih, sensor MQ2 ini akan menghidupkan kipas nantinya. Itu untuk mengusir gas-gas nantinya gitu. Jadi kipasnya akan hidup gitu. Dan relay ini juga akan berpindah. Jadi motor nih di sini, motor di sini akan berputar. Nah, selanjutnya begitu juga pada sensor suhu di sini. Jadi kalau di atas 29 derajat Celcius, jadi relay ini akan berpindah, lalu motor DC akan berputar dan dilakukanlah pendinginan. Nah, selanjutnya itu di sini nih ada sensor infrared gitu. Itu dia tuh akan mendeteksi terdapatnya penyumbatan gitu, sehingga pengendaliannya itu dengan yang ini dengan 8255A. Jadi untuk pengendalian input outputnya itu dengan 8255A. Jadi ketika dia mendeteksi ada penyumbatan, rangkaian itu akan mengaktifkan lampu nih, lampu yang di ini lampunya dah ini ya, lampu yang di atas nih, yang hitam atau putih. Itu. Terus selanjutnya itu ada soil moisturizer. Nah, ini di sini adalah sensor kelembatan tanah. Jadi ketika di run untuk sensor ini tuh mengukur kelembapan tanah. Jadi ketika dia kecil dari 45, maka penyiram ini akan aktif. Jadi bisa dilihat di sini, rangkaiannya akan berjalan dan di sini motor DC akan bergerak dan dia akan melakukan penyiraman gitu. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada nama itu LUT sama buffer yang di sini yang kita bahas tadi. Nah, jadi rangkaian ini menggunakan 8086 kan untuk mikroprosesornya di sini itu dengan beberapa LEDs itu 1, 2, 3 di sini. Yang digunakan untuk menahan data alamat gitu. Nah, inilah untuk rangkaian Proteus dari Kumbung Budaya Jamur Tiram Putih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.